Sepeda atau kereta angin adalah kendaraan beroda dua atau tiga yang mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Menurut pernyataan yang ditulis pada Ensiklopedia Columbia, nenek moyang sepeda diperkirakan berasal dari Prancis. Menurut kabar sejarah, sudah sejak awal abad ke-18, mengenal alat transportasi roda dua yang dinamai velosipede. Bertahun-tahun, velosipede menjadi satu-satunya istilah yang merujuk hasil rancang bangun kendaraan dua roda. Adalah seorang Jerman bernama Baron Karl Dries von Sauerbrunn, yang pantas dicatat sebagai salah seorang penyempurna velosipede. Tahun 1818, von Sauerbrunn membuat alat transportasi roda dua untuk menunjang efisiensi kerjanya sebagai kepala pengawas hutan Baden. Dia memang butuh sarana transportasi bermobilitas tinggi, tapi model yang dikembangkan tampaknya masih mendua antara sepeda dan kereta kuda, sehingga masyarakat menjuluki ciptaan sang Baron sebagai Dandy Horse. Baru pada 1839, Kirkpatrick Macmillan, pandai besi kelahiran Skotlandia, membuatkan pedal khusus untuk sepeda. Tentu bukan mesin seperti yang dimiliki sepeda motor, tetapi lebih mirip pendorong yang diaktifkan engkol lewat gerakan turun naik kaki mengayuh pedal. Macmillan pun sudah berani menghubungkan engkol tadi dengan tongkat kemudi setang sederhana. Sedangkan ensiklopedia-britannica.com mencatat upaya penyempurnaan penemu Prancis Ernest Michaux pada 1855 dengan membuat pemberat engkol hingga laju sepeda lebih stabil, makin sempurna setelah orang Prancis lainnya, Pierre Lallemand, pada tahun 1865, memperkuat roda dengan menambahkan lingkaran besi di sekelilingnya, sekarang dikenal sebagai pelek atau velg. Lallemand juga yang memperkenalkan sepeda dengan roda depan lebih besar daripada roda belakang. Namun kemajuan paling signifikan terjadi saat teknologi pembuatan baja berlubang ditemukan, menyusul kian bagusnya teknik penyambungan besi, serta penemuan karet sebagai bahan baku ban. Namun, faktor safety dan kenyamanan tetap belum terpecahkan, karena teknologi suspensi, per dan sebagainya belum ditemukan. Goyangan dan guncangan sering membuat penunggangnya sakit pinggang. Setengah bercanda, masyarakat menjuluki sepeda Lallemand sebagai bone saker, penggoyang tulang. Sehingga tidak heran jika pada era 1880, sepeda tiga roda yang dianggap lebih aman buat wanita dan laki-laki yang kakinya terlalu pendek untuk mengayuh sepeda konvensional menjadi begitu populer. Tren sepeda roda dua kembali mendunia setelah berdirinya pabrik sepeda pertama di Coventry, Inggris pada 1885. Pabrik yang didirikan James Starley ini makin menemukan momentum setelah tahun 1888. John Dunlop menemukan teknologi ban angin, laju sepeda pun tak lagi berguncang. Penemuan lainnya seperti rem, perbandingan gigi yang bisa diganti-ganti, rantai, setang yang bisa digerakkan, dan masih banyak lagi, makin menambah daya tarik sepeda. Sejak itu, berjuta-juta orang mulai menjadikan sepeda sebagai alat transportasi, dengan Amerika dan Eropa sebagai pionirnya. Meski lambat laun, perannya mulai disingkirkan mobil dan sepeda motor. Sepeda tetap punya pemerhati, bahkan penggemarnya dikenal sangat fanatik. Gear tetap, atau fixed gear dalam bahasa Inggris, adalah nama yang cukup harafiah, bukan julukan, nama keren, atau singkatan. Fixed atau terpaku atau tidak bergerak, atau juga disebut paten, dan gear atau gigi, gear, secara sederhana, yang menggerakkan sebuah sepeda, ataupun kendaraan lain adalah bagian yang disebut sistem penggerak. Sistem penggerak sendiri sebenarnya adalah gabungan berbagai komponen yang saling terhubung dan terdiri dari pedal, lengan engkol, gear depan, gear belakang, dan tentunya rantai. Gabungan komponen di bagian pedal dikenal sebagai lengan engkol dan gear depan. Lalu rantai akan melingkari gear depan dan menghubungkannya dengan gear belakang yang terhubung dengan roda belakang.
Ketika pedal diinjak, lengan engkol akan mengikutinya, memutar gear depan yang menempel, yang kemudian menarik rantai yang juga otomatis menarik gear belakang untuk berputar. Dan karena dia menempel pada roda belakang, berputarlah roda itu dan meluncurlah kita. Mekanisme sederhana yang kurang lebih tidak pernah berubah sejak diciptakannya sistem ini. Kesederhanaan sistem ini membawa sebuah kendala. Keterikatan semua komponen sistem penggerak ini adalah yang membuat logika memutar pedal, maka roda belakang pun berputar, bisa berjalan dengan logika yang sama. Artinya selama roda belakang berputar, pedal pun akan berputar, karena semua komponen drivetrain ini terikat mati satu sama lain, tanpa ada pergerakan bebas. Gear belakang yang hanya berputar mengikuti putaran rantai atau roda dikenal sebagai gear tetap. Pedal diputar ke depan, roda belakang berputar ke depan. Pedal diputar ke belakang, roda berputar ke belakang, dan demikian juga sebaliknya, karena relasi antara kaki, engkol, rantai, dan roda belakang yang menjadi satu kesatuan ini. Maka untuk mengatur laju kecepatan perputaran roda pun bisa dikendalikan oleh otot kaki kita sendiri. Bahkan untuk menghentikan sepeda secara total pun bisa dilakukan dengan sepeda bergear tetap tanpa menggunakan bantuan rem pada umumnya. Jadi penggunaan rem pada sepeda bergear tetap menjadi sebuah pilihan. Apakah pengendara ingin lebih aman dengan memasang rem atau cukup percaya diri dengan kemampuannya menghentikan sepeda dengan kekuatan kaki semata? Mekanisme ini berbeda dengan rem torpedo yang akan dijelaskan setelah ini. Sekitar 20 tahun setelah diciptakan sistem bergear tetap ini, muncul sebuah teknologi baru yang dikenal sebagai roda bebas atau freewheel. Sistem roda bebas ini sendiri adalah sistem gear belakang yang memberikan kebebasan roda belakang berputar secara bebas dari pedal. Jadi ketika pedal diputar, rantai dan roda belakang akan mengikuti seperti biasa. Tetapi ketika kaki berhenti memutar pedal, rantai ikut berhenti bergerak, gear belakang pun berhenti memutar. Tetapi roda belakang tetap bisa berputar sesuai momentum. Bisa dibilang sistem penggerak beroda bebas ini hanya terkunci searah saja, karena roda belakang ini tidak terkunci mati. Dengan perputaran pedal, pengguna sepeda bisa lebih nyaman bersepeda dengan menggunakan teknik coasting, yaitu melaju tanpa terus-terusan memutar pedal. Roda bebas inilah yang lebih sering kita jumpai di sepeda-sepeda modern dan segala bentuknya. Dari sepeda anak-anak hingga sepeda di kompetisi ternama Tour de France. Sistem rem torpedo, yaitu sepeda yang remnya menggunakan metode injak pedal ke arah belakang. Rem torpedo sendiri dipasang pada sepeda yang berbasis roda bebas dan menjadi bagian internal dari hub roda belakang. Sepeda torpedo bisa diidentifikasi dari sebuah tuas kecil yang keluar dari hub belakang dan diikat pada rangka sepeda. Sekilas sepeda torpedo bisa terlihat seperti sebuah sepeda bergear tetap tanpa rem. Tetapi, karena sistem penggeraknya berbasis roda bebas, dia tidak akan dikategorikan ke dalam sepeda bergear tetap. Kini, sepeda mempunyai beragam nama dan model. Pengelompokan biasanya berdasarkan fungsi dan ukurannya. Sepeda ontel atau sepeda angkut adalah sepeda tipe roadster berdesain klasik yang dibuat dari besi kuat dan telah digunakan sejak puluhan tahun. Saat ini, sepeda ontel sudah jarang ditemukan karena jumlahnya sangat sedikit dan terkesan kuno bagi masyarakat saat ini. Kebanyakan hanya orang tua dan pedagang asongan saja yang menggunakan sepeda ontel. Becak sendiri merupakan hasil modifikasi dari sepeda ontel, di mana bagian depan dibuat tempat khusus untuk penumpang. Sepeda gunung atau mountain bike, disingkat MTB, digunakan untuk lintasan off-road dengan rangka yang kuat, memiliki suspensi dan kombinasi kecepatan sampai 27 km per jam, serta alur ban yang tebal, kasar, dan dirancang khusus untuk medan terjal dan berbukit. Sepeda gunung biasa digunakan untuk downhill atau balapan menuruni lereng, baik di gunung maupun gang-gang sempit perkotaan. Sepeda jalan raya digunakan untuk balap jalan raya. Bobot keseluruhan yang ringan, ban halus untuk mengurangi gesekan dengan jalan,
Kombinasi kecepatan sampai 27 km per jam. Sepeda BMX merupakan kependekan dari bicycle motocross, dengan model rangka yang sedang, dan tempat duduk yang tidak terlalu rendah. Sepeda ini banyak digunakan untuk atraksi dan kontes. Terkadang sepeda BMX juga dipasang dua bilah tongkat besi berukuran pendek di bagian depan dan belakang. Sebagai boncengan, sepeda kota atau city bike adalah sepeda yang biasa dipakai di perkotaan dengan kondisi jalan yang baik. Sepeda jenis ini sangat menekankan aspek fungsional, biasanya memiliki sebuah boncengan dan keranjang. Sepeda lowrider adalah jenis sepeda yang bentuknya terinspirasi dari mobil lowrider. Ciri khas dari sepeda lowrider yaitu sistem hidraulis yang unik yang dapat dinaik turunkan, handler yang tinggi, tempat duduk serendah mungkin, serta ban serep di bagian belakang. Sepeda jenis ini biasanya digunakan untuk kontes maupun pameran. Sepeda mini, termasuk dalam kelompok ini adalah sepeda anak-anak, baik beroda 2 maupun beroda 3. Sepeda lipat merupakan jenis sepeda yang rangkanya bisa dilipat dalam hitungan detik, sehingga dapat dibawa kemana-mana dengan mudah. Sepeda listrik adalah sepeda yang menggunakan daya listrik di dalamnya dan terdapat baterai yang dapat diisi ulang. Jika baterai habis maka pedal dapat digunakan agar sepeda tetap dapat berjalan. Sepeda jenis ini kebanyakan digunakan oleh orang tua dan difabel. Sepeda ini digunakan sebagai pengganti sepeda motor jika jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh. Sepeda balap adalah sepeda yang model handlernya setengah lingkaran serta roda yang tipis dan besar. Digunakan untuk balapan. Posisi tubuh dalam menggunakan sepeda balap yaitu membungkuk dikarenakan handler yang rendah, serta letak tempat duduk yang tinggi dan cukup jauh dari handler. Sepeda gandeng adalah bentuk sepeda kadang-kadang roda 3 yang dirancang untuk dikendarai oleh lebih dari satu orang. Sepeda tangan adalah jenis sepeda bertenaga manusia yang ditenagai oleh lengan, bukan kaki. Sepeda fiksi, sepeda yang menggunakan satu gear dengan box belakang fixed door trap, sehingga sepeda ini hanya dapat dihentikan dengan mengarahkan pedal ke arah sebaliknya. Sepeda motor bertenaga mesin dengan menggunakan bahan bakar berjenis bensin sebagai sumber daya utamanya. Dengan semakin berkembangnya teknologi pada industri kendaraan roda 2, sepeda tour atau sepeda touring adalah sepeda yang dirancang atau dimodifikasi untuk kegiatan bersepeda tour. Sepeda air, hydrocycle, adalah sejenis perahu kecil yang digerakkan dengan cara dikayu seperti sepeda. Sepeda seimbang, balance bike, adalah sepeda tanpa pedal yang digerakkan dengan mendorong kakinya ke tanah. Digunakan untuk melatih anak belajar menyeimbangkan badan. Sepeda kargo adalah sepeda yang khusus digunakan untuk mengangkut beban. Sepeda statis adalah alat olahraga bersepeda dalam ruangan